ketika saya mempertanyakan kalau kalian mempermasalahkan bacaan Al-Quran saya yang buruk, yang jelek, yang salah total, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar Al-Hafiz yang bacaannya itu bermasalah dari segi tajwid dan makhrijul hurufnya? Harry Pras yang awalnya begitu percaya diri mengkritik bacaan tajwid Habib Umar, akhirnya harus menelan malu. Setelah para ulama dan tokoh masyarakat memberikan penjelasan bahwa bacaan tersebut memang memiliki dasar keilmuan yang sah. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا وكان الله بما يعملون بصيرا. Dalam kritikannya, Harry Pras menilai bahwa bacaan tersebut tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Namun, pernyataannya itu menuai kontroversi, terutama di kalangan ulama dan tokoh masyarakat. Coba kita simak baik-baik penjelasannya berikut ini. Oke, dalam hal ini saya akan menanggapi video dari Harry Pras yang sangat lancang menyalahkan bacaan Habib Umar Al-Hafidh. Dalam hal ini, beliau Al-Habib Umar Al-Hafidh membaca surat Al-Fat. Yang disalahkan itu adalah bacaan beliau ketika membaca surat Al-Fat ayat 24. Oke, ini dia. Yang dikomentari oleh Harry Pras itu adalah wa kana Allah bima ta'maluna basira. Yang seharusnya wa kana Allah bima ta'maluna basira, tapi Habib Umar membacanya wa kana Allah bima ya'maluna basira. Ini yang dikatakan oleh Harry Pras salah ya, atau beberapa youtuber Wahabi yang menganggap bahwasanya ini salah. Nah, di sini kita akan melihat apakah benar-benar bacaan Habib Umar itu salah di ayat ini. Kita lihat keterangannya bagaimana. Bil ya'i watta. Bil ya'i watta. Jadi dalam tafsir Jalalain memang ada dua riwayat yang cara membacanya dalam ayat ini, wa kana Allah bima ta'maluna basira. Jadi ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan boleh dengan ta'maluna basira, boleh dengan ya'maluna basira. Jadi bil ya'i wat ta'i boleh dua-duanya. Jadi jelas ya. Bacaan Habib Umar itu yang beliau membacanya wa kana Allah bima ya'maluna basira itu tidak keliru. Ya, itu tidak keliru karena jelas di sini dalam tafsir Jalalain itu memang ada dua riwayat, bisa bil ya'i, bisa dengan ya, wat ta'i, dan juga bisa dengan ta. Oke, kita lihat hasyiahnya, keterangannya bagaimana. Ini dia. Bil ya'i wat ta'i ay fihima qira'atani sab'iyatani. Jadi bacaan wa kana Allah bima ta'maluna basira atau wa kana Allah bima ya'maluna basira itu adalah termasuk dari dua bacaan dari qiraah sab'ah. Jadi dua-duanya betul karena ini termasuk dari bacaan qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Jadi apa yang telah dibaca oleh Habib Umar itu menunjukkan beliau tidak salah, tapi malah menunjukkan tingginya ilmu beliau. Orang yang di bawah, level di bawah, orang yang tidak pernah belajar qiraah sab'ah pasti akan menyalahkan bacaan beliau. Tapi orang yang faham, orang yang tahu, orang yang ngerti itu pasti akan mengatakan bahwasanya keilmuan Habib Umar Al-Hafidh itu sangat tinggi karena beliau tahu, beliau paham tentang tafsir ayat ini, dan beliau tahu bahwasanya dalam ayat ini ada dua riwayat cara membacanya, yaitu bisa dengan ya, bisa dengan ta. Kalau orang yang tidak tinggi ilmunya, tidak dalam keilmuannya, mana tahu dia tentang cara bacaan ini. Karena Habib Umar Al-Hafidh adalah seorang ulama, seorang alim yang sangat tinggi ilmunya, maka beliau membacanya wa kana Allah bima ya'maluna basira. Wallahu a'lam. Jadi jelas teman-teman ya, bacaan Habib Umar Al-Hafidh itu tidak salah ya, tidak salah. Justru bacaan beliau wa kana Allah bima ya'maluna basira itu menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Beliau tidak masalah kalau membacanya seperti itu. Yang masalah itu kalau tidak tahu ilmunya terus bacanya seperti itu, seperti Harry Pras. Kalau antum Harry Pras membacanya wa kana Allah bima ya'maluna basira, yang seharusnya wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan kamu tidak tahu ilmunya, maka itu adalah salah total ya, salah total. Itu sama saja Anda merubah ayat Al-Qur'an. Tapi beda dengan Habib Umar Al-Hafidh, karena beliau paham, beliau tahu ilmunya, maka bacaan beliau seperti itu
pun tidak dipermasalahkan, dan itu menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Jadi sangat salah Anda menyalahkan Habib Umar, sangat salah Anda mengkritik Habib Umar. Anda ini bagaikan seorang anak TK mengkritik profesor yang sangat tinggi ilmunya. Ini sangat-sangat tidak layak. Na'udzubillahi min dzalik. Tobat Anda Heri Pras. Dalam situasi ini, penting bagi siapapun yang ingin mengkritik suatu bacaan atau praktik keagamaan untuk terlebih dahulu memahami dasar keilmuannya secara menyeluruh. Tanpa pemahaman yang mendalam, kritik yang disampaikan justru berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan polemik yang tidak perlu di tengah umat.